استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. Ilmu yang kita dapat, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar fikih, semua yang kita dapat, in qaranathul khasyatu, bila kita menyertakan dengan ilmu tersebut takut kepada Allah. Arti takut kepada Allah di sini takut melanggar aturan Allah. Dan arti daripada pelanggaran yang harus kita takuti dalam menuntut ilmu dan dalam sudah memiliki ilmu adalah pelanggarannya hubbud dunya. Maka siapapun yang apabila menuntut ilmu kemudian mendapatkan ilmu tapi disertakan ilmu yang dia miliki tadi dia tidak mencintai dunia, falaka, maka ilmu itu akan mudah untuk diamalkan. Wa illa, kalau ilmu yang kita dapat tidak disertakan malah kita hubbud dunia, fa'alaika, ilmu itu tidak akan bisa kita amalkan. Al-ilmu alladhi tulazimuhu al-khasyatu laka, ilmu yang menyertai akan ilmu itu tidak mencintai dunia, laka, ilmu itu akan menyelamatkan engkau karena kawa kita mengamalkan. Li'annaka tantafi'u bihi fi dunyaka wa akhiratika, karena engkau dapat mengamalkan dan dapat mengambil manfaat dengan ilmu tersebut, baik dunia atau akhirat. Falaisa dzalika, dan tidak ada keterangan dari ilmu yang bermanfaat illa ma dzakarnahu, kecuali sudah berbulan-bulan lebih kita membahas dan membicarakannya sebelum corona muncul. Sudah kita bahas, kita jelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang dengan arti paham, dengan arti mengerti, mengerti dan paham terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami dan mengerti perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita belum mengerti, maka jahil namanya. Orang yang mengerti dengan perbuatan Allah, orang yang memandang pasti gawian Tuhan mengandung hikmat dan kebaikan, pasti. Kita kada tukutan miskin,
Tapi kita takutan kala miskin kita kada mengerti terhadap miskin itu. Miskin itu liku-liku hidup. Ada sugih, ada miskin. Kada kawadihinlah. Pokoknya bila kada sugih, miskin. Bila kada miskin, sugih. Kada ada orang sugih sealaman kada ada. Miskin sealaman kada ada. Kita kada takutan. Tapi nang kita takutani kada paham, kada mengerti bahwa miskin itu mengandung kebaikan, mengandung hikmah. Apabila kita paham, kita mengerti, nang nyata kita kada menganggap masalah. Garis miring angka Romawi ranai. Kada menganggap masalah. Miskin itu kada masalah. Dan kada harus dipermasalahkan. Terus kenapa jadi begawi? Kenapa jadi membuka toko? Kenapa berusaha? Disuruh. Apakah setelah begawi, berusaha itu harus dapat dunia? Nah ini masalahnya. Kita kada harus dapat. Kita hanya melaksanakan suruh. Dapat alhamdulillah, kada dapat kada apa-apa. Inilah yang dimaksud menuntut ilmu yang tidak ada hubbud dunia di dalamnya. Ada ilmu tapi tidak ada hubbud dunia. Orang ini di toko, orang ini di sawah, orang ini kerja di kantor. Bahkan kadang-kadang usahanya melebihi dari usaha-usaha orang-orang lain. Sampai bergelar pengusaha, orang sugih, banyak duit. Tapi hatinya yang makrifat dan berilmu, mereka jadi becari. Kebetulan diberi rezeki dari Allah yang memberi, syukur mereka. Seandainya boleh dicoba, mereka kada dibari, mereka kada menganggap masalah. Kenapa? Karena mengerti jawabannya bukan harus sugih. Apa yang dimengerti? Miskin ada hikmatnya, miskin ada rahasianya, ada alasan baik dari Allah. Walaupun kita kada harus tahu, Tuhan apa baik miskin lawan ulun, apa baiknya, kita kada harus tahu. Dan kita kada harus menanyakan terus dan harus tahu. Tidak, kita jawab dengan mengerti, kita jawab dengan ilmu, kita jawab dengan husnudzon. Ini yang dimaksud ilmu nafi'. Ilmu itu lalu kawa ma'amalakan. Apa yang bisa diamalkan? Syukur, sabar. Syukur, sabar. Bisa. Tapi kalau sudah bercampur hubbud dunia, orang tadi ngaji ilmu siang malam pagi dan sore, membahas misalnya syukur sama sabar, tapi dia kejar dunia dengan arti hubbud dunia, dengan arti dia kejar dunia harus dapat, harus artinya mau kada mau. Nah dia kejar, apa resiko? Kalau dapat, dia berkata, ini usahaku, ini kesungguhanku. Mana syukurnya? Itu yang dapat. Yang tidak dapat, nah, ya hamuk, ya pusang, ya sakit hati. Jadi syukur nggak bisa diamalkan, sabar nggak bisa diamalkan. Lalu wa illa fa'alaika, ilmu yang bercampur dengan hubbud dunia, alaika, memberi mudarat kepadamu. Karena kita kada kawa ma'amalakan ilmu syukur, padahal pahamai syukur, padahal pahamai sabar. Cuma kenapa jadi kada kawa? Karena kita jatuh cinta lawan dunia. Apa arti makna jatuh cinta lawan dunia? Harus ada. Nah ini bahayanya. Jadi kita silahkan kerja, silahkan cari usaha, kejar dunia, tapi karena disuruh, bukan karena harus ada. Sekarang kemungkinan, walaupun tidak pasti, ekonomi seperti menurun. Ayo, jawaban apa yang harus kita miliki kalau kada sabar dan syukur? Jawaban apa yang harus kita pegang kalau kada syukur sama sabar?
Tapi orang yang harus ada dunia, harus nyata dunia, dia kejar terus, tapi fakta tegapit tepojok, lalu sakit hati, pusah, ya nang lari ta, buka, kada cungul lagi di alam semesta. Apalagi maaf, sebulan lebih sampai 3 bulan sudah kita sama-sama membahas kitab ini. Jangan berhutang